Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Jadi sebenarnya saya takut berdiri nih, jangan sampai mati lagi lampu. Tapi untuk mengimbangi auranya moderator, kayaknya saya harus berdiri nih. Sebelum saya berbicara memulai, mungkin saya harus hormat dulu kepada Ketua BPD Gapensi Sulawesi Tenggara yang menyempatkan hadir di acara dialog publik ini. Ini luar biasa ini. Mereka ini dari Kendari datang hadir di Kolaka untuk mendengar dialog publik Kolaka 2024. Siapakah? Jadi berbicara tentang dinamika, problematika tentang dunia usaha sebenarnya cakupannya terlalu luas. Kalau saya mau jabarkan sekarang mungkin sampai pagi tidak selesai. Jadi mungkin saya kerdilkan sedikit, saya lebih fokus terkhusus untuk pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kebetulan saya ini salah satu ketua asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi sudah hampir 8 tahun. 8 tahun lebih lah. Jadi saya menjadi ketua itu sebenarnya seumur dengan jabatannya bupati sekarang. Begitu. Jadi problem tentang pengusaha yang ada di Kabupaten Kolaka ini saya sudah sangat paham sekali. Jadi mungkin kalau bisa saya coba bingkai dalam 2 frame besar. Artinya ada 2 persoalan yang sangat fundamental mungkin. Ini yang jadi PR buat para balon bupati untuk 2024. Mungkin Saudara Kadratullah di sini ada Om Kadar, ada Pak Adan. Ini PR ini. Bahwa ada 2 persoalan yang sangat fundamental. Oh ya, Pak Ketua DPR juga ini kayaknya balon ya. Yeah. Yang pertama itu adalah ini persoalan komunikasi dan koordinasi. Terus yang kedua adalah persoalan pemberdayaan. Jadi saya kaji dulu tentang persoalan komunikasi dan koordinasi. Jadi ini kedengarannya mungkin biasa, tapi efeknya sangat luar biasa. Kalau kita biasa jalan-jalan di bypass, mungkin kita pernah lihat ada gedung yang sangat mewah di sana. Itu gedung rumah sakit. Saya lihat judulnya situ Rumah Sakit SMS Berjaya. Gedung ini kelihatannya sangat mewah sekali. Tahu enggak itu berapa anggarannya sekarang? Ini sudah berdiri 3 tower. Itu anggarannya hampir 400 miliar. Saya ulangi, anggarannya ini hampir 400 miliar. Jadi berdirinya gedung megah itu sebenarnya itu meninggalkan luka di dalam hatinya pengusaha lokal. Ada hak-haknya pengusaha lokal di situ yang telah dirampok. Dan sampai detik ini tetap masih dirampok karena pekerjaannya masih berjalan. Jadi saya sampaikan untuk para pengusaha ini ya, supaya kita tahu. Sebenarnya itu ada regulasi yang mengatur bahwa untuk pekerjaan yang masuk ke suatu wilayah yang plafon anggarannya di atas 20 miliar itu wajib hukumnya, ya. Itu wajib hukumnya untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal dalam bentuk KSO. Jadi itu resmi dan harus diketahui oleh pemilik pekerjaan. Sekarang saya mau tanya, di sini banyak kontraktor. Apakah ada salah satu dari kontraktor di sini yang menjadi bagian KSO dari pekerjaan itu? Saya yakin tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan pengusaha lokal. Itu salah satu contoh. Dan saya masih ingat tahun lalu, mungkin masih ada Pak Ketua DPR, itu saya pernah ngeluh sama Ketua DPR. Saya bilang gini, Pak Ketua, mohon ini kan sekarang ada proyek yang masuk di Kolaka tahun lalu ini ya. Itu proyek mitigasi namanya. Yang daerah
kena apa? Yang di puncak itu, yang dekat PDAM, itu anggarannya itu 40 miliar. Kebetulan kontraktornya itu salah satu calon wali kota di Kendari. Ya saya pernah ngeluh sama ketua DPR. Saya bilang, Pak Ketua, ini seharusnya kalau ada perusahaan luar yang masuk ke daerah kita itu harusnya dia mapatabe juga lah sedikit sama kita. Karena sebenarnya di situ kita punya hak juga di situ. Itulah salah satu efek karena tidak adanya koordinasi. Saya masih ingat kira-kira tanggal 14 bulan ini kemarin, ini saya bercerita tentang efek dari tidak adanya komunikasi dan koordinasi ya. Jadi tanggal 14 kemarin itu saya sempat adakan class action. Ada sebuah kebijakan pemerintah yang saya gugat. Tepatnya itu Perbup nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang pajak retribusi mineral bukan logam dan batuan yang biasa kita kenal dengan tambang C. Jadi itu jadi Perbup, melalui Perbup itu, melalui Perbup yang saya anggap kurang populer dan sangat meresahkan kontraktor lokal itu saya gugat. Karena isinya mereka terjemahkan bahwa kewajiban pajak tambang C itu harus dibebankan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini kontraktor. Jadi itu saya lawan dan saya adakan RDP di DPR. Alhamdulillah hasilnya mulai bulan depan itu sudah tidak ada lagi pajak tambang C yang dibebankan oleh kontraktor. Ya, yang kontraktor harus tepuk tangannya lebih keras lah. Begitu. Jadi itu tadi yang saya jelaskan bahwa persoalan koordinasi dan komunikasi ini terdengar biasa, tapi efeknya luar biasa. Sekali lagi ini adalah PR untuk para balon bupati tahun 2024. Persoalan kedua, apa persoalan fundamental yang kedua yang ada di Kabupaten Kolaka ini terkait dunia usaha? Itu persoalan pemberdayaan. Seperti kita ketahui bahwa di daerah kita ini banyak hadir perusahaan-perusahaan besar. Ada PT Vale, tahu enggak PT Vale itu sudah berapa tahun ada di Kolaka? Itu sudah setengah abad lebih. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa manfaat yang didapatkan oleh para pengusaha lokal dengan kehadiran perusahaan sekelas PT Vale? Ada? Sangat terasa. Di Kolaka ada namanya PT Antam. Di Kolaka ada namanya PT Ceria. Sampai detik ini saya belum pernah dengar ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pemberdayaan pengusaha lokal terkait keberadaan perusahaan-perusahaan besar ini. Ini juga adalah PR buat para balon. Kebetulan di sini juga ada Ketua Kadin, Bapak Gunsar. Ini juga sebenarnya PR dari Ketua Kadin. Bagaimana mengakomodir keluhan-keluhan dan aspirasi dari pengusaha-pengusaha lokal. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah seorang pemimpin yang solutif, energik, yang bisa membongkar semua sekat-sekat perbedaan yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Dia harus bisa menjadi pemimpin yang solutif, yang bisa merubah problem, bisa menjadi sebuah solusi. Itu yang kita impikan. Jadi dua frame masalah yang sangat fundamental ini, saya mohon untuk terus terang saya harap para balon mungkin bisa nanti sebentar memberikan pandangannya, gagasan dan solusi. Kira-kira bagaimana cara untuk memecahkan persoalan ini. Ya cukup ya, dua frame tadi bisa mengantar. Saya mungkin tidak terlalu banyak. Saya juga mungkin saya meminta nanti Pak Moderator supaya ini kita kasih kesempatan juga kepada teman-teman saya yang lain. Di situ ada Bapak Faisal Manomang, ada Ketua FKK. Iya, Pak nanti Asar sebentar Rasid. saya yang atur. Oke, terima kasih dari Oke, saya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, tadi dari BPJ Gapensi Kolaka, tapi itulah dunia usaha. Antara pemerintah dan dunia usaha itu bergandengan tangan. Outputnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu maju. Antara kedua pemerintah dan dunia usaha memang dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan kalau kita mengharapkan tumbuhnya ekonomi di suatu daerah maupun dalam konteks negara. Tentu untuk membackup itu di dunia usaha kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Karena tanpa kesiapan sumber daya manusia kita akan menjadi penonton di Kolaka. Pak Ridwan Demataju, silakan. Dunia pendidikan. Saya moderator presidennya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak perlu berpanjang lebar tentang siapa ke depan. Kemudian saya juga mungkin tidak harus seperti Ipan harus berdiri ya. Saya pikir kita santai saja di sini. Diskusi itu harus dibangun dengan ada kesetaraan. Tapi itu juga jadi gaya dari Ipan ya. Bukan Ipan kalau dia tidak begitu. Terima kasih peserta diskusi atau dialog publik 2024 siapakah? Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan di Kabupaten Kolaka, saya sebagai mantan ya, jadi Pak, saya koreksi, saya sudah bukan guru lagi. Meskipun hari ini kalau saya ke pasar, tetap dipanggil guru. 2019 saya pindah di USN, saya dipanggil dosen. Guru itu tidak akan pernah berhenti karena profesi. Siap. Silakan. Ya. Ada beberapa persoalan krusial di sektor pendidikan bukan hanya di Kolaka saya kira, di Indonesia bahkan dunia. Itu menjadi problem yang saya anggap menjadi sebuah lingkaran setan. Ketika kita bicara pendidikan itu terkait juga bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang sifatnya makanan ya. Jadi ini ada kaitannya semua. Tapi yang sempat saya amati bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka ya mungkin secara ya saya tidak bicara data di sini ya. Yang pasti kita sangat sulit mencari sekolah-sekolah yang bisa sejajar dengan mungkin salah satu sekolah di Jakarta atau di Surabaya. Kalau kita pakai perbandingan seperti itu saya kira sangat naik juga. Karena kalau kita lihat di Kolaka di tengah kota ini sarana dan prasarana memang belum memadai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih banyak guru yang hanya datang ke sekolah, hanya menggugurkan kewajiban. Hanya karena mengejar 24 jam dalam satu minggu untuk dapat sertifikasi. Pengalaman ini yang saya dapat selama 15 tahun di SMA Latambaga, nyari sama semua. Baik di tingkat SD, SLTP, SLA. Sama semua problemnya. Kemudian ada juga yang menyebabkan mutu ini tidak bisa kita capai karena ini persoalan political will dari pemerintah itu sendiri. Amanat undang-undang mengharuskan 20%. Tapi faktanya dari Jakarta sampai ke daerah itu tidak sampai 20%. Jadi kita tidak bisa berharap banyak ini. Lalu apa kaitannya dengan seorang pemimpin di Kabupaten Kolaka ini? Ya saya pikir saya
tidak tidak apa berharap banyak ya. Kalau model-model dan tata kelola di dunia pendidikan kita hari ini itu memang suka-sukanya saya. Kalau saya bupati ya saya pilih biar dia bukan dari punya pengalaman pendidikan berpengalaman di dunia pendidikan, ya saya pilih saja karena ya mungkin ada kaitannya juga dengan balas jasa di saat pilkada. Itu yang hari ini telanjang di depan kita. Kepala dinas hari ini itu saya anggap ya dari beberapa catatan yang saya temukan malah ada sekolah yang dia tutup. Itu kan nyaris ya menyedihkan kalau seorang kepala dinas ada masalah seperti ini kemudian dimatikan itu sekolah. Itu soal lainnya. Kemudian ini terkait anggaran, kemudian output dari lulusan itu seharusnya di Kolaka ini SMK itu kita tidak temukan jurusan-jurusan yang bisa link dengan pasar kerja. Jadi saya kira itu saja premnya. Yang pasti pendidikan ini bukan tanggung jawabnya pemerintah saja ya. Tanggung jawabnya semua. Baik, Pak Demas Saya kira sudah tangkap ya, sudah ditangkap bahwa pendidikan hari ini kita harus menata kurikulum akan lebih baik ya. Saya kira itu tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Itu undang-undang sistem pendidikan nasional. Saya mau menuju ke Musdalim Sakir dalam rangka penyediaan tenaga kerja ya. Tentu pemuda tidak harus menonton bagaimana pemberdayaan pemuda dan segala problematika di Kabupaten Kolaka ini. Silakan, Musdalim. Iya, baik. Terima kasih moderator. Luar biasa Bang Hasimin. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan yang terhormat kepada seluruh hadirin yang hadir pada dialog publik pada malam hari ini. Jadi malam ini kita santai saja, kita tidak pakai urat, kita ini silaturahmi, ya, tidak menjustifikasi, tapi kemudian kita berdialog, memberikan ide gagasan, seperti apa kemudian Kabupaten Kolaka ke depan. Khusus saya dari kalangan muda, ingin memberikan beberapa problematika anak muda Kabupaten Kolaka hari ini. Semangat anak muda ini luar biasa di Kabupaten Kolaka. Terbukti hari ini KNP ada 3. Ya, artinya bahwa semangatnya luar biasa ini adik-adik sekalian. Ya. Terus kemudian ada hal yang perlu kemudian saya titip kepada para tokoh yang hari ini mendeklarasikan dirinya, yang punya niat ingin menjadi pemimpin Kabupaten Kolaka ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berharap anak muda ini bisa menjadi anak muda peduli dan cerdas. Itu yang kita harapkan. Kita tidak mau anak muda hari ini menjadi 3 golongan yang kita kenal. Yang pertama, anak muda cerdas tapi tidak peduli. Ya, yang mana yang dia pikir dirinya sendiri, mau kaya sendiri, mau sukses sendiri, tidak urus ini yang lain. Ada juga tipe anak muda hari ini yang kemudian tidak cerdas tapi dia peduli. Ini rawan juga nih, ikut-ikut demo, saya tidak tahu demo apa ini, kan seperti itu. Tetapi yang lebih parah lagi, anak muda yang kemudian tidak cerdas Tommy, tidak peduli Tommy. Wah, ini yang ke 1000-1000 kampung ini. Tetapi yang kita harapkan anak muda yang cerdas dan peduli. Itu yang kita harapkan di Kabupaten Kolaka ini. Sehingga kemudian, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, yang jadi problematika anak muda hari ini bagaimana kemudian anak muda bisa terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Kolaka. Minimal kemudian ide dan gagasan anak muda ini bisa di-cover. Ya, bisa di-cover agar supaya kemudian anak muda Kolaka seakan bangga berada di kampungnya sendiri, merasa bangga untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan di daerahnya sendiri. Itu harapan kita. Saya
sebagai anak muda juga merasa bahwa sepertinya biasa anak muda ini nanti dibanggakan ketika 28 Oktober, Pi. Iya, baru muncul. Ya, berikan aku 10 anak muda, saya akan guncangkan dunia anak muda merupakan bagian. Tapi lewat lagi Sumpah Pemuda, hilang lagi semangat itu. Ya, harapan saya ini, saya tidak kritik pembangunan secara fisik, tidak. Perlu juga kita bangun jembatan, perlu kita bangun drainase, perlu kita bangun jalan. Tetapi yang paling penting juga adalah kita bangun jalan pikiran, alias sumber daya manusia. Itu yang kita butuhkan untuk anak muda di Kabupaten Kolaka. Dan yang paling terakhir, yang saya harapkan adalah siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Kolaka. Apalagi saya lihat ini banyak sosok anak muda yang ingin bertarung, ya, menjadi pemimpin di Kabupaten Kolaka. Harapan saya, jangan lupa pemuda, dan apapun masalah anak muda hari ini, mari kita diskusikan. Ini masalah kita semua. Banyak adik-adik saya, generasi-generasi muda yang bergabung di dalam HMI, terus bergabung di dalam beberapa organisasi kepemudaan. Ayo kita diskusikan. Ini masalah kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi referensi bagi siapapun nanti balon yang insya Allah mujur menjadi bupati untuk bisa mengambil kebijakan yang baik untuk kesuksesan anak muda di Kabupaten Kolaka. Sementara itu demikian. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sudah dari dunia usaha, ada dari pendidikan, ada dari kepemudaan. Saya kira apa yang menjadi problematika bangsa ini maupun Kabupaten Kolaka saya kira cukup komplit. Sebuah demokrasi yang sehat adalah dapat mengagregasi semua permasalahan di daerah ini. Tetapi ada saluran daripada agregasi problematika itu tersalur melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat sebagai kontrol pemerintah maupun untuk mengacu pada hal yang ideal yang diinginkan oleh bangsa ini. Saya ingin menuju ke Herman Lider selaku inisiator dari aspirasi rakyat. Silakan Herman. Terima kasih Bung Karni Ilyasnya Kabupaten Kolaka, Bang Hasib atas kesempatan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir, saya langsung saja karena waktu semakin larut malam. Saya selaku salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan masyarakat hari ini, kali mendengar keluh kesah atas kebijakan pemerintah yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat atau kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka. Sehingga wajar saja kalau kemudian ada aksi protes dari masyarakat atau elemen yang peduli terhadap masyarakat atas kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu saya berharap, sudah bisakah kemudian hari ini pemerintah tersenyum melihat tawa masyarakat Kabupaten Kolaka yang sudah merasakan kebahagiaan, atau kemudian tertunduk malu melihat binar-binar air mata yang kemudian merasakan kesusahan hidup di Kabupaten Kolaka. Itulah keluh kesah dari sedikit aspirasi masyarakat di kalangan masyarakat bawah, Pak. Sehingga saya berharap dalam diskusi, dalam dialog publik malam ini, Kolaka 2024, siapakah menjadi tanda tanya bagi bakal calon yang hadir di tengah-tengah kita ini. Ada Om Kadar, ada Queen S yang dirancang untuk tidak mundur, ada Pak Ahdan yang ABK, saya tidak tahu ini apa ABK. Oleh karena itu saya berharap tatkala kemudian masyarakat Kolaka memberikan amanah kepada bapak-bapak sebagai Bupati Kolaka, saya berharap jadilah Bupati Kolaka sebagai pelayan masyarakat Kolaka, jangan jadi pemimpin yang dilayani oleh masyarakat Kolaka, ya kan? Yang terakhir, saya ingin sampaikan dan berharap bahwa kemudian pemimpin yang terpilih bisa menjadi penyejuk
di masyarakat Kabupaten Kolaka atas keresahannya, atas kesusahannya telah dilanda COVID-19. Atas keresahannya, atas kelangkaan minyak goreng, dan atas kenaikan BBM. Semoga harapan ini bisa menjadikan masyarakat itu pulih dan bangkit lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Adinda saya Herman Leaders. Apa yang menjadi keluh kesah daripada Bapak Herman Leader tadi, saya ingin menyapa seorang tokoh muda Kolaka. Saya ingin, beliau ini adalah seorang public figure utamanya di kalangan kaula muda yang punya keinginan besar terhadap Kolaka ini, bagaimana masa depan Kolaka. Saya mau menyapa adik saya Kodratullah Nasir Sinta. Apa harapan Kolaka ini ke depan terhadap 4 segmen ini di bidang kepemudaan? Atau kita memilih salah satunya, yang mana yang lebih kita kedepankan, yang menjadi skala prioritas menurut Adinda? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Gapensi Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir di kesempatan saat ini, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Ketua Gapensi Kolaka, Ketua KPU Kabupaten Kolaka, para kepala dinas, kepala badan Kabupaten Kolaka yang sempat hadir, kakanda saya Om Kadar, kakanda saya Pak Ahdan, dan kakanda saya yang saya tidak bisa sempat satu persatu untuk menyebutkan, dan para aparat yang sempat hadir, adinda-adinda saya, saudara-saudara saya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kodratullah Nasir Sinta SPMSI. Saya lahir di Kolaka, tepatnya di kantor Bupati Kolaka. Kenapa di kantor Bupati Kolaka? Itu di bawah pohon mangga sekarang Masjid Kantor Kolaka. Saya lahir di situ. Saksinya itu Bapak Andi Pangurisan. Pak Yakob juga itu bapaknya Pak, siapa namanya Pak Yakob, Pak Dalimin. Di situ dulu kebetulan kakanda saya Pak Faisal Manomang itu, bapak saya belum pernah punya rumah di Kolaka, jadi tiba dari APDN sekolah. Nggak apa-apa Pak Moderator, saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Jadi supaya bisa kita kenal, karena tidak semua kenal saya hari ini. Jadi tugas saya hari ini di Kendari, di Provinsi Sulawesi Tenggara, di Biro Pemerintahan, di Perbantungan, di staf ahli Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pak Lukman Abu Nawas. Ya, saya lahir di 2 Januari 1977 di Kolaka. Darah ibu saya keluar ari-arinya itu di kantor Bupati Kolaka. Kenapa saya mau jadi Bupati Kolaka? Bukan karena saya lahir di situ, tidak. Tetapi amanah bapak saya menuliskan rancangan Raperda itu 17. Bapak saya itu pernah mantan Kabak Ekonomi, Kabak Pemerintahan, pembantu Bupati, Sekda Kolaka, Ketua KPU, dan lain banyak lagi. Kalau umur 40 tahun ke atas pasti tidak asing bagi beliau untuk Kota Kolaka. Jadi itu gambaran kecil. Saya SD, TK di Pertiwi, SD, SMP, SMA Kolaka. Ibu saya itu asli dari Kolaka Utara, Kepakue. Bapak saya dari Buton, tapi ditempatkan di Kolaka dari awal kerjanya sampai di sini sampai akhir hayatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bukan orang Kolaka berarti belum kenal saya. Ya, kemudian saya sekolah di SMA Negeri 1 Kolaka, kebetulan wakil ketua OSIS di zaman 1995. Kemudian saya sempat bangku di kuliah di Universitas Muslim Indonesia sampai semester 2 di Teknik Sipil. Tapi karena lulus di Jogja, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik, Yayasan Ahmad Yani, saya sekolah di Jogja, kemudian lanjut di S2 Pasca Sarjana, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Di sini ada hadir senior saya juga,
Pak Samin Samad, mana beliau? Oke. Kemudian saya sempat jadi sekretaris lurah di Watuliandu. Kemudian jadi lurah di Tahoa. Jadi kepala seksi di perizinan, kemudian kembali ke kepala seksi perangkat daerah di pemerintahan, kepala seksi otonomi daerah di pemerintahan umum juga, kemudian jadi camat Kolaka. Karena kejadian politik, saya hijrah ke Morowali. Setelah hijrah ke Morowali, ibu saya sakit keras. Sebenarnya saya sudah mau bakar saya punya pripas tidak kembali ke Kolaka. Tapi karena ibu saya panggilan jiwa, Pak Anwar Hafid, kebetulan ketua Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, bupati saya pada zaman itu suruh saya pulang sebelum saya dimutasi. Kalau kau tidak pulang untuk ibumu, saya mutasi hari ini untuk kau non-job. Jadi kamu pulang. Kamu lebih baik cari ibumu, restunya ibumu, daripada cari jabatan di Morowali. Jadi ini banyak pertanyaan, kenapa Tula pulang lagi Kolaka? Sudah bagus di Morowali. Saya cerita itu sedikit. Kemudian setelah saya pulang, saya sempat di Kolaka Timur mengabdi, kemudian kembali di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian. Saya ingin cerita sedikit. Di akhir-akhir kematian, di akhir-akhir hidup orang tua saya, itu menyerahkan sebuah wasiat yang sangat besar untuk Kabupaten Kolaka. Itu 17 rancangan Raperda yang dia tulis, dia ketik sendiri, masih ketik manual, itu bisa menjadi awal untuk dibuat suatu program di Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya cerita sedikit tentang pembangunan infrastruktur fisik yang terjadi di Kolaka. Jadi beliau itu menulis bahwa beberapa mil dari Pulau Lambasina itu, saya sudah cerita di YouTube juga sama Om Jack itu dan beberapa show lainnya. Itu saya tidak bicara terlalu panjang dan terlalu lebar karena waktu. Bisa dinonton di situ di YouTube Om Jack. Itu ada data yang hari ini dipegang oleh almarhum Pak Nasir Sinta itu. Saya keluar dulu dari anaknya, saya sebagai putra Kolaka hari ini. Itu master plan-nya kami pegang hari ini. Kami sudah bicarakan sama pihak Universitas Halu Oleo, Universitas 19 November, dan Universitas Hasanuddin. Dari beberapa dokter dan profesor di Universitas Hasanuddin ada kita sempat diskusi tentang peningkatan infrastruktur fisik pembangunan pabrik ikan di Kolaka. Karena data itu yang belum terserap di Kabupaten Kolaka itu disimpan oleh almarhum Bapak itu untuk dijadikan sebagai konsep peningkatan asli daerah Kolaka ke depan. Jadi ada pembangunan pabrik itu yang dituliskan almarhum Bapak untuk tenaga kerja. Kenapa sampai ada pabrik? Jadi saya mau cerita sedikit, tidak apa-apa Pak ya, agak panjang ini. Kalau kita dikasih waktu ya. Jangan terlalu panjang juga. Tapi kalau bisa disingkat-singkat. Oke. Jadi jangan sampai bosan juga, saya tidak mau audiens bosan. Jadi saya cerita lepas saja bahwa di tulisan Bapak itu ada peneliti dari Jepang pernah datang tahun 83 masih kabak ekonomi Bapak itu menitipkan data konsep bahwa akan ada pabrik ikan akan dibangun pada zamannya Pak Andi Pangeran Umar Kanda. Itu sebenarnya bisa terbangun pada saat itu, tapi mungkin ada konflik dengan Pak Alala sampai Pak Nasir Sinta tidak bisa mempresentasikan itu dengan di pihak kedutaan. Kalau saja data itu bisa diungkap hari ini, kemudian bisa dipresentasikan di kedutaan, kemudian itu benar adanya, dan bisa dibangun pabrik di Kolaka, itu saya pikir bisa menambah kapasitas pemerintah daerah untuk mengurangi tenaga kerja yang ada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tulisan dari almarhum Bapak juga itu pembangunan infrastruktur jalan antara Kolaka ke Kolaka Timur. Jalan Jepang itu antara jalan Indomo ke Kolaka Timur. Ini bukan jalan yang sekarang, jalan yang dulu. Kalau kita bisa lihat jalan yang ada di Toronipa hari ini yang kayak jalan tol itu bisa dipindahkan infrastruktur ke situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang ketahanan pangan keluarga. Zamannya Bapak dulu waktu Pak Berti jadi bupati itu pegawai itu dikasih beras Pak, moderator. Semua pegawai itu dikasih beras. Benar ya? Ya. Jadi kita mau bisa mengulang itu kembali. Saya pikir mungkin sudah tidak terlalu penting untuk saya menjelaskan secara detail, nanti ada waktu yang lain.
Ya. Mungkin demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dinda saya, Kodratullah Nasir Sinta. Mungkin saya langsung saja ke Pak Ahdan sebelum saya ke Om Kadar. Dari 4 perspektif ini, silakan Pak Ahdan mengagregasi mana yang lebih prioritas untuk kita kaji. Karena kalau kita kaji keempat ini mungkin Pak Ahdan bisa kaji sampai besok pagi nih. Karena kita dibatasi waktu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam yang terhormat. Karena ada saya punya ketua di sini, jadi harus beliau dulu kan sampai besok pagi nanti dia copot saya dari ketua komisi. Pak, Ini permintaan floor. ini Pak. boleh. Dia ingin lihat profilnya Pak Ahdan. Silakan. Terima kasih. Kemudian yang terhormat bapak-bapak dari Gapensi yang sempat hadir Pak, terima kasih Pak. Inilah dunia malam Kolaka, penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan diskusi. Ya. Kemudian terima kasih kepada tuan rumah. Ya, walaupun tadi saya lihat sangat sibuk ini, ya terkuras waktunya ini memikirkan lampu tadi yang mati. Tapi alhamdulillah sudah menyala. Kemudian Ketua KPU, kemudian Pak Kadar, kemudian adinda saya Pak KNS, kemudian teman-teman dari Pak Asisten saya lihat juga hadir, ada Pak Samin, saya punya adinda ini Pak Ivan. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Ivan itu artinya belum lama itu, baru kira-kira 2 minggu yang lalu kita RDP terkait dengan peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021 terkait dengan bahan mineral bukan logam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, 4 tema pada malam hari ini sebenarnya kalau kita kaji secara ilmiah, ini sebenarnya berhubungan erat. Kenapa? Karena saya lihat yang membuat tema ini luar biasa cerdas ini. Iya, cerdasnya kenapa? Karena dia mampu menggabungkan 4 tema, tetapi muaranya ini satu. Bagaimana menguji kemampuan seorang calon di hadapan para peserta. Seperti itu. Jadi saya tidak akan cerita terkait dengan siapa saya, karena saya yakin mungkin ya bukan juga terkenal, tapi minimal karena saya memang orang di sini, lahir di sini, besar di sini. Minimal kalau di tempat ini ada saudara-saudara saya, ada juga mungkin keluarga-keluarga saya sempat hari di tempat ini. Terkait dengan perspektif dunia usaha. Kalau kita bicara tentang perspektif, maka yang ada dalam benak kita itu bagaimana masa depan sebenarnya dunia usaha itu. Artinya bahwa ada harapan besar yang diharapkan dari siapapun yang menjadi bupati di tempat ini supaya memberikan porsi yang baik kepada khususnya kepada putra-putra daerah kita yang ingin berusaha ke depan. Dan saya kebetulan dimasukkan juga di grup, salah satu grup besar di WA ini, itu yang menjadi problem sebenarnya. Keluhan-keluhan dan sebagainya. Artinya saya berpikir bahwa saatnya 2024 frame pemikiran ini memang sudah harus kita harus kita harus kedepankan anak-anak daerah kita yang punya potensi untuk memperbaiki Kolaka ini, kita bergabung bersama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha. Harus seperti itu. Itu perspektif dalam artian bahwa masa depan itu. Memang kalau kita bicara tentang perspektif itu di Kolaka ini memang ada potensi yang sangat luar biasa ini yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Ada 3 potensi. Yang pertama adalah Kolaka ini menjadi lalu lintas aktivitas
masyarakat Sulawesi Tenggara. Menjadi daerah transit dia. Sehingga karena konsekuensinya menjadi daerah transit, maka bisa jadi di tempat ini banyak usaha-usaha yang bisa tumbuh. Usaha kuliner, usaha kemudian usaha hotel, rumah makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka ini adalah potensi sumber daya alam, Pak. Luar biasa kita punya potensi sumber daya alam hari ini. Ada 3 yang menjadi sumbangan terbesar terhadap pendapatan domestik bruto di Kabupaten Kolaka ini. Yang pertama adalah dari sektor pertambangan, yang kedua adalah dari sektor pertanian, dan yang terakhir adalah sektor UMKM dan industri. Harusnya ini yang menjadi fokus kita. Kenapa? Karena terbukti bahwa 3 sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Kolaka. Nah, bicara tentang tambang, alhamdulillah waktu saya di Komisi 3 mungkin hampir setiap saat saya di demo terkait itu sebenarnya. Iya, nyangkut masalah tambang, khususnya kehadiran beberapa perusahaan-perusahaan tambang yang hari ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang hari ini dianggap belum memberikan kontribusi yang memadai untuk Kabupaten Kolaka. Saya sepakat itu. Malah ada wacana bahwa supaya Pale itu supaya bisa hengkang 2025, saya sampaikan saya sepakat itu. Sepakat itu. Kenapa? Karena memang kita harapkan bahwa tambang ini jangan hanya dikapling saja, sementara luar biasa potensi yang terkandung di dalamnya, anak-anak daerah kayak ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kita mau anak-anak kita ini ke depan, harapan kita teman pemuda dan sebagainya menjadi pelaku-pelaku usaha yang menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Kolaka ini. Ya, kalau kita punya umur sudah 50 tahun ke atas, sudahlah, suatu waktu nanti kita jadi penonton saja. Tetapi anak-anak kita, adik-adik kita, pemuda ini akan menggerakkan nanti kekuatan Kolaka ini. Oke, luar biasa, Kemudian, Pak. terkait dengan itu, saya mengkaitkan dengan dunia pendidikan. Yang menjadi problem hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi dengan Pak Ridwan tadi, adalah potensi sumber daya manusia kita yang terbatas. Ini juga problem sebenarnya, Pak. Makanya salah satu upaya pemerintah untuk memberikan skill, memberikan kemampuan terhadap anak-anak kita ini, makanya sekarang ada sekolah politeknik. Kita mengapresiasi pemerintah daerah membuat itu, mudah-mudahan dengan adanya politeknik itu akan lahir anak-anak kita yang mempunyai kemampuan skill, bisa menjadi manajer dan tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Luar biasa. Kemudian yang terakhir menyangkut masalah aspirasi. Ya. Aspirasi ini, kalau saya berpikir sebenarnya begini, apa yang telah disampaikan anak kita, disampaikan dalam media, kemudian dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan terkait aspirasi kepemudaan, aspirasi masyarakat itu memang harusnya menjadi perhatian kita sebenarnya. Olehnya itu kita dorong ini terus berkembang ini, aspirasi ini artinya ada cara-cara berpikir yang konstruktif. Kita punya saudara-saudara kita pemuda, kemudian mahasiswa ini bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan. Kalau misalkan itu 2024 kita menjadi pemimpin, cari pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Jangan hanya cari pemimpin yang hanya berkomunikasi satu arah. Dia tidak lihat ke kiri, tidak lihat ke kanan, dia hanya lurus ke depan. Akibatnya apa? Akibatnya yang di samping kiri kanan ini menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Saya kira hanya Cukup, itu yang ya. saya bisa sampaikan. Terima kasih. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudara sekalian, saya kira perbedaan pendapat itu mari kita jadikan itu sebagai sebuah harmoni. Musik seperti saya kutip dari owner Kopi Jojo, bahwa perbedaan pendapat itu kalau menjadi sebuah harmoni, itu insya Allah akan menghasilkan bunyi yang sedap dan itu bisa menjadi inspirasi buat kita untuk kita dengarkan. Luar biasa, Dwi Dharma. Saya menyapa Om Kadar. Ini tren ini, baru 2 hari ini Om Kadar ini luar biasa.
Silakan Om Kadar, barangkali sudah banyak menyimak. Tinggal Om Kadar simpulkan macam apa sebenarnya pendapat Om Kadar tentang dialog malam hari ini. Substansi apa yang bisa dilempar ke floor sana. Sebelum saya juga memberikan kesempatan floor yang lain untuk berkomentar. Silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Oh, berdiri juga. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya kira malam ini adalah sebuah malam yang sungguh luar biasa karena digagas oleh anak-anak muda yang tentu energinya lebih daripada yang lain. Nah, energi yang seperti ini sebenarnya yang kita butuhkan agar menjadi Kolaka yang lebih hebat ke depan. Izin Pak Ketua, saya berdiri karena disuruh oleh floor untuk berdiri. Moderator, izin. Bapak-bapak, ada Pak Asisten 3, ada Ketua Gapensi, mohon izin Pak. Saya berdiri. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sempat hadir di tempat ini, alhamdulillah. Setelah mendengarkan sebenarnya ini adalah gagasan baru, tetapi karena dialog ini, mari kita bawa dialog ini dalam suasana santai dan suasana saling menghargai dan suasana menghibur untuk kita semuanya. Jadi kalau kita bertegang-tegangan di sini, saya kira dialognya nanti tidak ketemu. Tapi mari kita berdialog. Ya, apa yang kita mau dialogkan? Ya, malam ini mungkin kesempatannya untuk mendialogkan. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Pendidikan memang kita butuhkan. Dan saya kira pendidikan kita ini di Kolaka selama ini yang kita lihat memang harusnya kita mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menghadapi era industri ke depan. Seperti apa itu? Maka saya kira kita sudah menyiapkan. Tetapi perlu lagi disiapkan lebih matang. Maka kegiatannya adalah mempersiapkan mungkin di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang ada, itu mungkin saatnya kita menyiapkan kelas-kelas unggulan untuk dibuatkan persaingan-persaingan sehat di dalamnya. Kelas unggulan bukan berarti bahwa kita memilah-milah orang yang pintar, orang yang bodoh, tidak. Tapi kita mempersiapkan untuk menjadi kelas unggulan supaya yang lain menuju juga ke situ. Jadi ada persaingan di dalamnya. Nah, karena ke depan tidak bisa lagi dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan. Siapa yang tidak menuntut ilmu dan mempunyai ilmu yang cukup untuk itu, saya kira dia akan ketinggalan sendirian. Tidak berarti bahwa maka kita harus dari awal mengasah untuk mempersiapkan sumber daya yang baik. Nah, memang di Kolaka ini ya kita harusnya memang mempersiapkan ya nilai akreditasi dari sekolah itu mulai dari SD, SMP itu yang perlu digenjot supaya nilai kesetaraan antara pendidikan yang ada di Kolaka dengan pendidikan yang ada di luar Kolaka itu bisa setara. Ya, saya kira itu dari sektor pendidikan. Dari sektor dunia usaha tidak ada jalan lain. Ke depan ini kita berpacu dengan industri. Tidak bisa lagi terpungkiri. Karena industri sekarang ini sudah masuk di mana-mana. Kalau ini kita tidak pacu, maka kita akan ketinggalan terus. Maka apa yang harus kita ciptakan? Maka kita ciptakan industri hulunya. Hulunya sudah ada di Kolaka ini. Alhamdulillah. Sisa kita harus memelihara. Jangan justru kita ini mengusir industri itu. Kita ini harus mempersiapkan. Bersyukur kita ini ada industri di sini. Nah, sisa kita ini bagaimana memanfaatkan hulunya itu untuk menarik menjadi hilirisasi. Hilirnya inilah bahagian dari kita ini. Kalau kita tidak memanfaatkan itu, kapan kita akan maju?
Orang sudah ada di atas langit, kita masih berklik di sini, bertengkar di sini tentang apa yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama memikirkan ini untuk lebih memberdayakan. Kalau hilirnya berdaya, insya Allah semua UMKM, semua dunia usaha ini akan bergerak dengan sendirinya. Kenapa dia bergerak? Ya karena ada industri hulunya. Nah, ini menjadi tugas pemerintah bahwa industri hulunya harus membina daripada industri hilirnya. Itu menjadi kewajiban daripada industri hulunya. Maka kita akan mendapatkan manfaat daripada industri yang ada. Nah, itu yang kita berharapkan seperti itu ke depan. Kalau kita mau berpikir ke depan. Ya. Kemudian dunia usaha. Saya kira dunia usaha ini memang tidak ada dunia usaha ini, Pak, yang tidak mengupgrade dirinya. Kalau tidak mengupgrade dirinya, insya Allah tidak bisa maju karena tidak bisa bersaing ke dunia luar. Hanya berharap untuk dikasihani terus, tidak mungkin itu terjadi. Mari kita coba, kita mengupgrade diri kita. Apa yang kita punya, kita gunakan. Sisa mungkin, ya memang tidak seharusnya tidak berarti bahwa begitu berusaha langsung menaik ke menjadi yang sukses. Tidak mungkin. Tentu ada di dalamnya, ada kendalanya, ada apanya. Inilah yang kita cari solusinya. Bagaimana kita mencari solusi-solusi ini agar supaya kita juga mampu bersaing dengan orang-orang yang sudah besar yang ada di sini. Itu yang harus kita sebenarnya, yang harus kita lakukan ke depan. Yang di belakang ini jangan kita pikirkan, tapi mari kita memikirkan yang ke depan. Kalau saya 2 tahun lagi pensiun, selesai. Dan saya juga penuh merasa bahwa akan menjadi pemimpin ke depan. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menentukan nasibnya orang, bahwa kau akan jadi apa ke depan. Tidak ada. Mari kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti apa nanti kita ini mau jadinya. Kalau saya 2 tahun lagi pensiun, insya Allah akan pensiun. Pensiun selesai, gendong cucu selesai. Apa mau dipikir? Anak saya sudah selesai semuanya. Kalau masih mau dimakan, ada gaji pensiun masih bisa dimakan. Masih ada kebun bisa pergi berkebun. Tidak ada persoalan. Selesai. Ya. Yang lain, ya kepemudaan. Pemuda kita berharap bahwa memang menjadi potensi. Nah, sisa Dindaku ini, mari meramu anak muda ini. Kalau boleh anak muda kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Setiap 3 bulan berdiskusi. Minimal panggillah orang-orang yang kira-kira mumpuni tingkat nasional. Jangan selalu kita berdiskusi hanya di lingkungan kita sendiri yang pengetahuannya sama dengan kita, setara dengan kita. Coba datangkan di sini Mr. Rocky Gerung untuk membuka wawasan kita. Datangkan Renal Kasali di sini. Tiap 3 bulan kita berdiskusi di sini. Apa kira-kira yang bisa kita supaya anak muda ini 20 tahun ke depan yang akan menjadi pemimpin di Kolaka ini bisa lebih maju dan lebih maju ke depannya. Kalau kita hanya berdiskusi setara kita punya pengetahuan. Jadi kalau ini ya paling yang kita bahas pisang goreng, ubi goreng. Selesai. Nah, saya kira itu pandangan saya. Mudah-mudahan tidak salah. Dan kalaupun salah, mohon saya dimaafkan. Karena inilah manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pandangan dari Om Kadar ini. Kolaka Discussion Club ini insya Allah bukan per 3 bulan, tapi bagaimana membiasakan diri untuk menjaring nilai-nilai positif di tengah publik, mengagregasi hal-hal yang positif. Insya Allah dengan Kolaka Discussion Club ini akan menjadi momen yang tepat untuk mengembangkan diri di Kolaka ini. Tentu saya mengundang Om Kadar untuk menjadi salah satu pendukung, maupun mungkin Bung Ahdan dan teman-teman yang lain
yang ingin membangun Kolaka ini ke depan. Untuk sementara kita harus refresh. Saya mempersilakan owner dari Kopi Jojo, satu lagu Menanti Kekasih. Terima kasih atas kesempatan. Sebelum kita nyanyi, saya sampaikan bahwa memang tempat ini saya hibahkan untuk Kolaka. The power of discussion. Karena diskusi itu, kita baku telepon mau diskusi, sudah 50% solusi. Ketika ketemu bertatapan mata, sesama saudara sudah 75%. 25-nya selesai. Jadi semua kita akan bisa berdiskusi di sini setiap saat. 1 kali 24 jam. Satu lagu, Menanti Kekasih.